HPP ingin mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Dengan Undang-Undang HPP menjadi landasan kami untuk terus melakukan reformasi di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan. Dengan Undang-Undang HPP kita terus meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak kita. Maka fungsi edukasi, informasi akan terus kita lakukan. Dan Undang-Undang HPP adalah undang-undang untuk mencapai penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan negara kita. Jadi mengumpulkan penerimaan negara itu adalah untuk tujuan bersama, untuk tujuan membangun, karena banyak sekali aspek pembangunan yang masih membutuhkan dukungan APBN. Nah, saya akan men-skip ya, APBN dan Undang-Undang HPP itu merupakan perwujudan dari 3 fungsi tadi, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Ini adalah fungsi yang akan terus kita jaga agar perekonomian kita bisa berjalan seimbang. Undang-Undang HPP yang ditetapkan tanggal 29 September 2021 dan telah dibahas dengan DPR, disetujui oleh seluruh fraksi, termasuk dalam hal ini keputusan untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap, yaitu dari 10 menjadi 11. Waktu itu bahkan habis mengalami pandemi, kita menaikkan 10 ke 11 pada 1 April 2022. Dan DPR memutuskan untuk kenaikan selanjutnya diberikan penundaan hingga 1 Januari 2025. Agar dalam hal ini masyarakat perekonomian sudah memiliki space atau waktu untuk pulih yang memadai. Hampir seluruh fraksi juga memberikan kesepakatan bahwa negara harus menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah bawah. Bagaimana keberpihakan itu diwujudkan? Dengan memberikan fasilitas PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok, baik itu yang dikonsumsi masyarakat banyak, baik itu barang maupun jasa. Maka tadi adalah barang-barang untuk konsumsi rumah tangga yang setiap hari dikonsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa pelayanan sosial, transportasi, semuanya diminta untuk pemerintah melalui Undang-Undang HPP memberikan keberpihakan. Jadi waktu membahas Undang-Undang HPP sudah dipikirkan secara sangat detail kebutuhan masyarakat dan situasi masyarakat. Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sesama emerging atau dengan negara tentu negara di region maupun dalam G20. Kita lihat yang di sebelah kiri 11% atau ke-12 dibandingkan banyak negara. Dan kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan seperti Brasilia itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15%, tax rasionya sudah di 21,4%. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax rasio 16%. 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka sudah di 15,6. Dan Meksiko PPN-nya 16%, tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia saat ini dengan 11%, tax rasio kita masih di 10,4, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan.
Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain, tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, di dalam menjalankan policy ini kita sungguh berhati-hati. Kami memahami pandangan berbagai pihak. Kami juga melihat data konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga stabil, kemudian inflasi yang mengalami penurunan bahkan relatif rendah di 1,5, banyak yang kemudian mengasosiasikan deflasi dari sisi pangan sebagai daya beli, karena ini adalah sebetulnya koreksi dari harga pangan tahun lalu yang sangat tinggi, dan penurunan harga pangan tentu mendukung daya beli masyarakat. Kami selalu menyampaikan core inflation sendiri masih tumbuh di sekitar 2%. Bahkan di angka terakhir di atas 2%. Ini menggambarkan demand masih tetap terjaga tumbuh. Konsumsi domestik kita juga masih tumbuh baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, indeks kepercayaan konsumen masih tinggi dan dalam posisi yang stabil meningkat. Indeks penjualan